وبركاته إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى جميع آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة الصالحين، ثم إلى جميع مشايخنا مسلسلين صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم من أطول ومترتب دائما خصوصا أصحاب الكتاب الإمام النووي البندني والشارح إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الناظم رضي الله تعالى عنه: أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. يعني أبدأ, aku memulai. Fi ta'lifi hadhil mandhumati, di dalam mengarang nazam ini, musta'inan, halnya meminta tolong, bi musamma ismillahi kama fassara bidzalika al-Bayjuri. Walityanu bil basmalati mandhumatan wa khilaful aula, nabbaha ala dzalika al-Bayjuri. Wa alam, dan ketahuilah olehmu, annal isma ainul musamma, sesungguhnya isim ainul musamma adalah ainnya musamma. Kama nabbaha, sebagaimana memberikan tanbih, peringatan, alaihi, atas hal ini, aktsarul asyairah, kebanyakan kaum asy'ari. Maksudnya asyairah dalam tauhid itu ada dua, ada asyairah, ada maturidiyah. Ada pengikut Imam Asy'ari, ada pengikut Imam Maturidi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sabbih isma rabbika, sucikanlah olehmu nama Tuhanmu. Isma rabbik, ini alasan ainul musamma. Nama adalah ainnya, zatnya, nyatanya, kahanani musamma. Kenapa ini penting? Nanti penting di dalam pembahasan wujud. Wa qala aidan, dan berfirman Allah Ta'ala juga, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama. Ini isma rabbik berarti zatnya Allah. Asma'an, yang disembah oleh kufar itu berarti ada zatnya gitu. Wa zahirun anna at-tasbiha wal ibadata lidzawat. Sabbih isma ma ta'buduna, tidak kalian sembah. Masa yang disembah nama? Tidak mungkin kan. Pasti yang dimaksud dengan kata-kata nama adalah zatnya. Yang dimaksud dengan yang ditasbihi, yang ditasbihkan, jelas zat. Ini alasan kaum Asy'ariyah membuat kesimpulan bahwa al-ismu ainul musamma. Wagila, dan pendapat lain, al-ismu ghairul musamma, selain musammanya. Ini pendapat yang gampang dipaham. Di antara hujjah
para ulama yang berpendapat bahwa nama dengan musamma adalah beda. Seandainya nama dengan musamma itu sama, yaitu itu, pasti akan terbakar orang yang mengucapkan kalimat api, an-nar, api. Kalau yang sehari-hari terpakai di kehidupan ini ya al-ismu ghairul musamma. Artinya ghairul musamma itu ma dalla ala musammahu. Supaya dipaham dulu apa isim apa musamma. Seperti saya menyebutkan ada orang namanya Zaid. Ketika saya mengucapkan kata Zaid, kalimat Zaid ini menunjukkan musammahu. Yang dinamakan Zaid ada orangnya, ada zatnya. Contoh lain saya mengatakan lampu. Lampu nama. Yang dinamakan lampu ya benda yang bercahaya itu. Si benda ini namanya musamma. Yang sering terpakai, yang lebih gampang dipaham. Dalil naklinya liqaulihi ta'ala lahul asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala nama-nama yang baik. Asma'ul husna. Asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Saya menyebut ya Allah. Allah ada musamma. Kalimat Allah nama. Menunjukkan musammahu. Musammanya kalimat Allah adalah Dzatul Aliyah, Zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha sempurna. Saya ada berpikir min sa'ati rahmatillahi azza wa jal, dari luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada kita, memerintahkan kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa, boleh bibir kita yang mal'un, yang penuh dengan aib, nista dosa ini, boleh diizinkan oleh Allah Ta'ala, bahkan diperintahkan mengucapkan asma'uhul husna, nama-nama Allah Ta'ala yang sangat baik, nama-nama Allah Ta'ala yang tinggi. Tidak pantas sebetulnya kita sebagai ibad yang bibirnya, lisannya, suaranya biasa dipakai maksiat menyebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus ila akhir asma'il husna. Itu min sa'ati rahmatihi ta'ala lana, dari luasnya rahmatullah azza wa jal kepada hamba-hambanya. Wala budda, dan harus ada, minal mughayarati, perbedaan baina syai'i, antara sesuatu, yakni zat, wa ma huwa lahu, dan sesuatu yang disandang olehnya. Harus ada perbedaan antara isim dengan musamma, antara nama dengan zatnya. Ini pendapat yang paling gampang. Jadi asma'ul husna syai', musammanya asma'ul husna yakni dzatuhu ta'ala syai'un akhar. Wali ta'addudi,
Dan karena berbilang-bilangnya al-asma'i nama-nama ma'attihadil musamma dengan satunya yang dinamakan. Oh, ini ada disebut pendapat yang saya nukil tadi. Walau kana, dan seandainya ada isim sama dengan musamma, nama sama dengan zatnya, ainahu ainul musamma lahtaraga, pasti akan terbakar, famu man qala nara, mulut orang yang mengucapkan kalimat nar, api. Ila ghairi dzalika minal mafasid, dan lain-lain daripada kerusakan-kerusakan. Wadahgigu, dan tahgig pendapat yang paling benar. Annahu in urida bihil madlul, annahu in urida minal ismi. Itu kalau yang saya hafal tadi, in urida bihil madlul. Kalau di sini pakai in urida minal ismi al-lafzu fa huwa ghairu musammahu qat'an, bila khilaf. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu fa huwa ainul musamma, qalahu asy-Syanawani. Ini pendapat Imam Syanawani yang mengatakan bertahqiq. Apabila yang dimaksudkan minal ismi al-lafzu, lafadznya, bahwa ghairu musammahu, maka nama dengan musamma beda. Qat'an ay bila khilaf, tanpa khilaful ulama. Wa in urida, apabila yang dimaksudkan bihi dengan isim, ma yufhamu minhu fahuwa ainul musamma, apa-apa yang dipaham dari nama itu, maka al-ismu ainul musamma. Ini kenapa kok sampai dirinci betul tentang al-ismu ainul musamma, al-ismu madalla ala musamma. Kenapa? Ini untuk masuk ke pemahaman sifat wujud. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, fa makna Allah, maka arti kalimat Allah, man taqadama wujuduh wa ta'azzama dhatuhu wa sifatuh wa amma juduh. Allah itu man dzat taqadama, yang maha kidam. Apa itu kidam? Al-qidamu ibaratun an adamil awwaliyati lil wujud. Ada lagi ulama yang memberikan ta'rif, ibaratun, al-qidamu ibaratun an adam iftitahil wujud. Artinya kidam itu ibarah dari tidak adanya awal bagi wujud, atau tidak adanya pembukaan bagi wujud. Kalau bahasa saya untuk memudahkan faham, kayak manusia ada tanggal lahirnya, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Ya Allah tidak ada tanggal lahirnya, sebab kidam. Sedahulu-dahulunya orang, makhluk, mau malaikat, mau setan, mau jin yang kuno-kuno itu, iblis, malaikat, pasti ada tanggal lahirnya, ada tanggal munculnya, ada tanggal wujudnya. Nabi Adam ada tanggal diciptakannya Allah, meskipun
penghitungan tanggalnya tidak seperti kita, tapi lahu wajad, ada awal muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada awalnya. Itu qidam. Kalau bahasa yang agak dalam, qidam itu yang tidak pernah menerima adam sabik. Tapi ini ta'rif bisa dipakai bagi orang yang sudah paham pemahaman pembagian adam. Adam itu tidak ada total. Pakai ain bukan alif ya. Kalau pakai alif artinya Nabi Adam. Ini pakai ain. Adam itu ada dua. Ada adam sabik, ada adam lahik. Adam sabik, Adam qabla al-wujud, Adam sebelum wujud. Adam lahik, Adam ba'da al-wujud, Adam setelah wujud. Contoh, kita lahir tahun 70. Sebelum tahun 70 kita Adam lah, ini Adam sabik. Kita meninggal tahun 2000 mathalan. Nah, tahun 2000 ini kita Adam, itu Adam lahik kita. Dua-dua Adam ini, baik Adam sabik atau Adam lahik, mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahilnya Allah Ta'ala menerima Adam sabik disebut qidam. Mustahilnya Allah Ta'ala menerima Adam lahik disebut baqa. Ini Imam Suyuti, beliau membuat ta'rif. Imam Suyuti ini satu zaman dengan Imam Sya'rani, termasuk ulama syariah yang luar biasa dan termasuk ulama ahli hadis yang sangat bermanfaat ilmunya sampai zaman kita ini. Kalau kita mengenal kitab Jami'us Shaghir, itu kitabnya Imam Suyuti. Yang membuat saya kagum, beliau di samping keluar biasaan ilmunya itu termasuk min ahlil ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, termasuk ulama yang bertemu terang-terangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan di kitab-kitab beliau. Tidak beliau tutup-tutupi, beliau ceritakan bahwa beliau termasuk min ahlil ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadha. Kalau ada di dalam kitab-kitab Imam Suyuti yang menyerang kaum sufi, ada sebagian kalimat-kalimat di mu'allafat beliau. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di sebagian durus beliau, yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti tentang kaum tasawuf yang seperti itu adalah orang yang berpura-pura sufi padahal bukan kaum sufi. Alasannya apa, kata Sayyid Muhammad? Alasannya Imam Suyuti sendiri mulai ujung rambut sampai ujung kaki tenggelam fi bahri sufi ya. Bahkan beliau termasuk imam azim, imam besar di dalam tasawuf. Dan kalau kita baca kitab-kitab setelah masa Imam Suyuti yang membahas tentang ilmu tariqah, ilmu tasawuf, tidak akan habis-habisnya Anda temukan qala Suyuti, qala Suyuti. Dipakai rujukan malah beliau. Kalau sudah urusan ketemu Rasulullah, ya Allah, urusan ada wali melihat malaika, hal-hal yang berhubungan dengan hadis ahlul batin, pasti rata-rata rujuknya kepada kutub Suyuti, kitab-kitab Imam Suyuti. Jazahullah anna wa anil Islam wal muslimin khairan. Kata beliau, Allah itu man taqadama. Man la taqadama, yang maha kidam, apa wujuduhu, wujudnya. Wa ta'azama, dan maha agung, dhatuhu, dhatnya.
wa sifatuhu dan sifat-sifatnya. Wa amma dan merata juduhu kedermawanan Allah. Wa ma'na Rahman dan arti Ar-Rahman man azuma ihsanuhu wa damam tinanuhu. Wa ma'na Rahim man sadda kulla fagah wa lam yuhammil duna tagah. Arti Ar-Rahman man dat azuma yang maha agung ihsanuhu kebaikannya, wadama dan terus menerus imtinanuhu karunianya. Wa ma'na Ar-Rahim arti Ar-Rahim man dat sadda yang menutupi kulla fagah semua hajat, walam yuhammil dan tidak memberikan beban duna tagah atau tidak membebani duna tagah selain kemampuan hamba untuk melaksanakan. Wa qala Ahmad As-Sawi dan berkata Imam Ahmad As-Sawi Al-Alama Al-Kabir, ini juga ini wali besar ini Imam As-Sawi. Allahu huwal ismu al-jami'u lianna jami'al asma'i mundarijatun fihi. Allah itu adalah nama al-jami' yang mengumpulkan semua nama. Jadi semua asma'ul husna terkumpul dalam kalimat Allah. Karena itu kalau dikatakan saya ingin zikir dengan asma yang paling top, paling hebat, paling bagus, Ismul A'zam, yang mana? Ya ini, Allah. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Ismul A'zam adalah kalimat Allah. Lalu kenapa orang-orang yang membaca Allah tidak diijabah oleh Allah Ta'ala? Ada orang dengar keterangan katanya Ismul A'zam itu Allah, terus dia baca terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allah, 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 tidak menemukan mustajab berdoa. Jangan salahkan nama Allah, jangan salahkan musamma Allah, salahkan diri Anda sendiri. Kata ulama itu, wasababu adamil ijabah, sebab tidak mustajabnya orang yang berteriak-teriak membaca ya Allah, ya Allah, 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 karena tidak sempurna syarat-syarat mustajabud doa. Jadi doa diijabah oleh Allah Ta'ala itu ada syaratnya. Syarat yang hilang dari orang akhir zaman, syarat pertama lagi, aklul halal. Syarat doa diterima Allah itu makanan halal. Daging orang yang membaca Allah harus bersih, harus suci. Nah kalau saya dulunya maksiat, pernah minum arak, pernah ini, pernah itu, disucikan dulu, dibersihkan dulu, pelajari cara-cara merubah yang diajarkan oleh kaum sufiyah. Bagaimana caranya daging-daging yang di masa lalu kemasukan barang haram supaya seizin Allah Subhanahu wa ta'ala dirubah menjadi daging yang halal. Kalau begitu saya harus operasi, yang haram-haram diganti pakai daging baru. Bukan begitu. Yang dimaksudkan makanan haram ini Anda harus paham. Maksud makanan haram itu maknawi. Ya, dalam agama itu sering terjadi salah paham. Seperti wudu mensucikan
orang yang akan sholat itu maknawi. Apa bedanya air yang disentuh orang kafir dengan air yang disentuh orang mukmin? Sama, airnya yaitu. Ini ada dua orang, satu muslim, satu kafir, masuk ke satu warung, sama-sama pesan nasi putih sama sate 10 tusuk. Sama, warungnya sama, cuma yang masuk yang beda, ada kafir, ada muslim. Daging yang dimakan taruh sama. Yang dimakan orang muslim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama-sama kambing, saya tidak bicara babi ini. Yang dimakan oleh orang kafir tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dilihat dengan pandangan maknawi, dengan mata basirah, mata hati ahli kasyaf, sudah beda, masuknya ke perut beda. Yang ini tidak dibarengi syaitan, yang ini dibarengi syaitan. Ini sama-sama kambing loh. Itu saja asarnya sudah beda di batin kita. Maaf, kita setelah makan keluar kotoran. Yang dimaksud kotoran yang masuk ke dalam orang Islam itu bukan itu. Ini zahir, orang kafir juga ada kotoran ini. Bukan. Yang kita hilangkan itu kotoran maknawi. Karena itu, makanan-makanan haram yang dulu masuk ke dalam badan kita dengan tawajjuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tangisan-tangisan, ibtihalat, kita baca doa-doa yang diajarkan para ulama, para aulia untuk mensucikan badan. Seizin Allah, maknawi, makna, kekotoran batin yang dulu pernah masuk di badan kita bisa dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa untuk tambahan dalil, kita sering mendengar di dalam hadis, siapa yang haji dengan sempurna, apabila dia kembali, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia ketika pulang berubah seperti bayi yang baru lahir. Ini maknawi. Secara zahir sama saja, malah kadang orang pulang haji sakit. Siapa yang mengamalkan ini dia akan suci seperti bayi yang baru lahir. Seperti kita sekarang ini, Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan pada siang hari, malamnya qama, artinya qiyam Ramadan, tarawih, melaksanakan tarawih, apalagi ditambah tadarrus, apalagi ditambah tahajud, apalagi ditambah solat tasbih, apalagi ditambah witir, ini. Masuk Syawal bersih seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini maknawi. Nah, ini sa'atu rahmatillah azza wa jal kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di akhir zaman yang jumlah maksiat luar biasa, jumlahnya dan modelnya serta macamnya, ada internet, ada ini, ada itu, segala macam. Karena itu Allah memberikan pembersih maknawi juga sangat banyak. Allahu Akbar. Kalau Anda pelajari agama Nabi Muhammad SAW, Anda akan memasuki pintu-pintu pembersih maknawi ini tidak terhitung. Ketika kita baca keterangan tentang amal ini, ini kalau diamalkan saya bersih. Kita masuki. Salatu ala Nabi Muhammad SAW. Salawat ini kalau dibaca, dosa akan habis. Kita masuki. Jadi kotoran-kotoran yang masuk ke kita ya banyak. Pembersih-pembersihnya juga sangat banyak. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini sangat banyak. Sehingga kita berhadapan dengan musuh kita, kebusukan yang juga sangat banyak, kita tidak takut. Kita punya pembersih. Mendesani Rasulullah SAW yang diajarkan lisan Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita berterima kasih. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahluh.
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا ما هو أهله. لك الحمد ولك الشكر والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.